Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami ingin memperkenalkan diri. Pada penugasan fisika kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu prisma. Yang pertama ada pengantar materi. Yang kedua ada prisma fisika. Dan ada prisma geodesi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selamat menyaksikan. Apakah kalian pernah berpikir kenapa apel tidak jatuh ke atas? Ataukah kalian pernah bertanya-tanya mengapa suara ombulan perlahan mengecil ketika menjauh? Wiu, 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 wiu. Nah, peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan konsep fisika. Pada dasarnya, fisika merupakan ilmu dasar yang mempelajari gejala-gejala alam dari segala materi dan energinya. Ilmu ini berusaha menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, mulai dari partikel terkecil hingga struktur terbesarnya. Fisika memiliki peran fundamental dalam memahami dunia di sekitar kita dan merupakan dasar lagi bagi ilmu dan teknologi modern. Banyak pengaplikasian fisika dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai hal kecil seperti mendorong benda, sampai pemanfaatan cahaya yang kita gunakan. Ngomong-ngomong tentang cahaya, tahu nggak sih, cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik serta memiliki sifat-sifat yang unik. Nah, dispersi atau pengurangan cahaya merupakan salah satunya. Seringkali kita melihat pelangi yang ada di langit. Pelangi ini terjadi karena adanya pembiasan dan dispersi cahaya loh. Peristiwa dispersi cahaya dapat ditinjau dan dijelaskan dengan objek yang kerap disebut prisma. Lalu, pertanyaannya, apakah prisma hanya bisa membuktikan tersebut? Tentu saja tidak. Dalam penerapannya pada bidang geodesi, konsep prisma dapat diaplikasikan untuk membantu jalannya pengukuran. Kemajuan teknologi memunculkan sebuah alat pengukuran elektronik yang lebih praktis. Suatu jenis alat elektronik pengukuran perlu menggunakan alat bantu bernama reflektor prisma. Alat bantu ini digunakan untuk mendukung pengukuran jarak dan koordinat menggunakan beberapa komponen fisika termasuk konsep dispersi dan prisma. Wah, menakjubkan sekali bukan? Lalu, sekarang muncul kembali pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana sih konsep dispersi pada kerja prisma? Serta, bagaimana pengaruh konsep tersebut terhadap alat reflektor prisma? Apakah kalian penasaran dengan jawaban pertanyaan tersebut? Yuk simak pembahasan kami dan cari tahu. Prisma dalam fisika adalah suatu perangkat optik yang terbuat dari material transparan seperti kaca atau kristal dan memiliki bentuk segitiga. Prisma bekerja dengan membiaskan atau membelokkan cahaya saat melewati materialnya. Memecah cahaya menjadi spektrum warna yang terdiri dari berbagai panjang gelombang. Yang kedua adalah materi pembiasan pada prisma. Pembiasan pada prisma terjadi karena perbedaan indeks bias antara medium sekeliling prisma dan medium prisma itu sendiri. Saat cahaya masuk ke prisma, terjadi pembiasan pertama yang membiaskan cahaya mendekati normal. Kemudian, saat cahaya keluar dari prisma, terjadi pembiasan kedua yang membiaskan cahaya menjauhi normal. Pembiasan ini disebabkan oleh indeks bias prisma yang lebih besar daripada indeks bias udara. Kemudian ada aplikasi prisma. Prisma memiliki berbagai aplikasi penting dalam fisika dan teknologi, seperti spektroskopi, yang mana prisma digunakan untuk memecah cahaya dari suatu sumber menjadi spektrum warna, membantu dalam analisis komposisi kimia benda langit, gas, dan materi lainnya. Yang kedua ada ilmu geodesi. Prisma digunakan sebagai alat pada prisma target. Yang terakhir ada konsep dispersi pada cara kerja prisma, yaitu proses di mana cahaya polikromatik putih terurai menjadi berbagai spektrum cahaya tunggal monokromatik
seperti yang terjadi pada fenomena pelangi. Prisma segitiga yang terbentuk seperti kaca prisma optik berfungsi sebagai media pembias dalam proses dispersi cahaya. Dalam proses ini, cahaya polikromatik putih melewati prisma segitiga dan terurai menjadi spektrum cahaya tunggal monokromatik seperti warna-warna pelangi. Berikut merupakan ilustrasi cara kerja prisma menggunakan webcam. Ketika kita melewatkan sinar dari medium yang lebih renggang menuju medium yang lebih rapat, maka sinar itu akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal dan sebaliknya. Sudut pembias atau beta pada kaca prisma dapat diketahui dengan cara menjumlahkan sudut-sudut segitiga ABC. Sedangkan sudut deviasi atau delta dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Hukum pemantulan dan pembiasan cahaya pada prisma reflektif berdasarkan prinsip bahwa ketika cahaya dipantulkan dalam medium yang sama, sudut pantulannya sama dengan sudut datang. Jika cahaya datang dari satu medium ke medium lain yang tegak lurus kedua bidang medium, maka tidak akan dibiaskan. Pengaruh konsep prisma pada alat reflektor prisma dalam pengukuran jarak menggunakan total station, yaitu yang pertama, penggunaan cahaya inframerah. Total station menggunakan teknologi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh dioda pemancar cahaya inframerah. Cahaya ini kemudian dipantulkan oleh prisma reflektor dan kembali ke total station. Dengan menggunakan waktu tempuh cahaya, jarak antara alat dan objek dapat dihitung. Yang kedua adalah ketelitian pengukuran. Penggunaan prisma reflektor mempengaruhi ketelitian pengukuran jarak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpangan arah prisma mempengaruhi besaran jarak dan ketelitian hasil ukuran total station. Namun, penyimpangan arah prisma sebesar kurang lebih 10 derajat masih dapat ditolerir. Yang ketiga, penggunaan prisma sebagai target. Prisma reflektor digunakan sebagai target yang sangat reflektif dan mencerminkan, biasanya digunakan dalam pengukuran jarak. Hal ini memungkinkan pengukuran jarak dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang keempat, penggunaan prisma dalam pengukuran sudut. Total station juga dapat mengukur sudut dengan metode electro-optical scanning melalui piringan atau silinder kaca yang mempunyai petunjuk skala yang begitu presisi. Prisma reflektor digunakan dalam pengukuran sudut ini untuk memantulkan sinar inframerah dan menghitung sudut dengan tingkat ketelitian hingga 0, sekian. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Dispersi atau penguraian cahaya itulah salah satu contohnya. Dispersi cahaya dapat dijelaskan dengan suatu objek, yaitu prisma. Prinsip fisika pada reflektor prisma adalah berdasarkan hukum pemantulan dan pembiasan cahaya. Prisma bekerja dengan membiaskan atau membelokkan cahaya saat melewati materialnya, memecah cahaya menjadi spektrum warna yang terdiri dari berbagai panjang gelombang. Pembiasan pada prisma terjadi karena perbedaan indeks bias antara medium sekeliling prisma dan medium prisma itu sendiri. Prisma memiliki berbagai aplikasi penting dalam fisika maupun teknologi, seperti spektroskopi dan ilmu geodesi. Konsep dispersi pada cara kerja prisma adalah proses di mana cahaya polikromatik putih terurai menjadi berbagai spektrum cahaya monokromatik, seperti yang terjadi pada fenomena pelangi.